Saya rasa Gus Yakut, saya yakin sebagai orang pesantren tidak akan gegabah untuk mengambil keputusan memberhentikan atau mencabut izin operasional pesantren Sidikiyah. Di sini enak, pelajarannya juga enak, terus fasilitasnya juga ya lengkap. Pak, bisa dijelaskan terkait dengan kebijakan yang dari Kemenak soal pembekuan Pondok Pesantren Sidikiyah. Respon dari pihak Sidikiyah bagaimana, Pak? Ya, ini menjadi keprihatinan bagi kami, bagi pesantren Sidikiyah. Adanya kebijakan dari Kemenak ini sangat merugikan kami, khususnya anak didik kami, bahwa selama ini pesantren Sidikiyah telah berupaya untuk berkoordinasi dengan baik, menjalin koordinasi dengan Kemenak Jombang khususnya, dan terjalin baik. Sampai kemudian kami menerima informasi adanya keputusan dari Kementerian Agama akan mencabut izin operasional dari pendidikan di Sidikiyah. Ya. Kerugiannya apa, Pak, dengan kebijakan itu, Pak? Yang pertama, ini menjadi konsumsi publik, menjadi polemik nasional, dan ini pasti akan berimbas kepada anak didik kami, wali murid terhadap apa-apa yang terjadi di pesantren Sidikiyah. Nah, tentu saja kami berpendapat bahwa adanya proses hukum yang menyangkut salah satu pengurus dari pesantren, tidaklah bijaksana kemudian pesantren secara kelembagaan ini terkena imbasnya, menjadi korban atas kebijakan dari Kemenak yang kami rasa tidak bijaksana. Upaya yang akan dilakukan apa, Pak? Kami akan terus berkomunikasi, berkoordinasi dengan Kementerian Agama, memastikan, karena sampai dengan hari ini kami dari pesantren belum menerima surat secara resmi pemberhentian operasional dari Kemenak. Dan kami melihat, kami bersyukur dan berterima kasih banyak pihak, baik dari NU, tokoh masyarakat, khususnya juga dari wali-wali santri yang menghendaki dan mengharapkan kegiatan belajar mengajar di pesantren Sidikiyah ini masih tetap berjalan. Bentuk berjalannya gimana, Pak? Ya, untuk kegiatan belajar mengajar, kebetulan untuk Idul Adha ini masih kita liburkan. Tapi untuk kegiatan-kegiatan di pesantren masih berjalan. Kebetulan tadi pagi kita masih mengadakan sholat Idul Adha, dilanjutkan dengan prosesi penyembelihan hewan kurban. Bagaimana seharusnya menyikapi terkait fenomena yang terjadi saat ini? Baik, saya rasa Gus Yakut, saya yakin sebagai orang pesantren tidak akan gegabah untuk mengambil keputusan memberhentikan atau mencabut izin operasional pesantren Sidikiyah. Saya yakin Sidikiyah ini juga sudah tidak asing lagi di Indonesia, bahwa Sidikiyah ini benar-benar pesantren yang cinta NKRI, cinta tanah air, dan hubungan kami dengan Kemenak selama ini baik-baik saja, tidak ada masalah, koordinasi dengan baik. Sehingga saya berkeyakinan bahwa sepulang beliau dari pergi haji, ini akan berkoordinasi dengan Kementerian Agama, berkoordinasi dengan Dirjen, dan kami berharap bahwa polemik yang berkembang selama ini bisa diputuskan dengan arif dan bijaksana, dengan melihat kemanfaatan, dengan melihat nasib dari anak didik kami yang jumlahnya ribuan, yang ingin tetap melakukan belajar mengajar di pesantren Sidikiyah. Pak, harapan untuk horizontal ke kanan kiri para wali dan orang tua santri gimana, Pak? Ya, kami himbau, kami sampaikan kepada para wali santri untuk tidak gaduh, tidak ada kekhawatiran yang berlebihan. Kita tunggu saja kebijakan dari Gus Menteri terhadap nasib dari pesantren Sidikiyah. Karena tetap beroperasional seperti biasa ya, Pak? Ya, sepanjang surat resmi belum kami terima, maka kegiatan belajar mengajar di pesantren Sidikiyah akan berjalan sesuai dengan yang biasanya. Ya, tidak ada kegiatan-kegiatan yang terganggu dari polemik ataupun perkembangan pemberitaan yang selama ini ada. Upaya-upaya ke instansi terkait, Pak? Dengan instansi terkait kita tetap menjalin hubungan baik, berkoordinasi, dan kami berharap apa yang menjadi hubungan baik selama ini tidak ada hal-hal yang justru menjadi kena dampak negatif dari pemberitaan-pemberitaan yang ada.
Pak, sebagai pendidik di Sidikiyah ini, respon dari pondok terkait dengan pembekuan yang sementara ini dikeluarkan oleh pihak Kemenak, responnya bagaimana, Pak? Ya, dari para pengurus utamanya saat ini masih baru mendengar secara lisan dan dari media itu bahwa akan ada pencabutan izin operasional pondok pesantren, khususnya di sini ada kaitan dengan penyelenggaraan pendidikan untuk yang ada di dalam pesantren. Untuk sementara ini kita ya tetap menunggu kepastian itu, tapi berharap juga agar apa yang sudah disampaikan melalui media maupun dari salah satu bagian dari Kemenak Jombang itu sudah mendatangi kami, tapi belum menyampaikan surat keputusan resminya, belum ada. Sejauh ini apa yang dilakukan untuk tetap proses kegiatan belajar mengajar dan mengaji ini supaya tetap berlangsung, Pak? Ya, kami juga sudah menyampaikan ke semua guru dan para wali murid melalui media sosial, WhatsApp, telepon. Ada yang tanya juga agar ya tetap kita tenang dulu aja selama belum ada surat resmi dari Kementerian Agama yang kita terima, maka selama itu pula kita ya masih berusaha tenang dulu. Sementara siswa sama orang tua santri tidak ada masalah ya, Pak ya? Alhamdulillah tidak ada masalah. Terus kabar yang tersiar katanya juga ada eksodus, itu benar apa enggak? Saya belum begitu dengar dengan jelas masalah itu. Tapi yang sudah kami terima itu beberapa wali murid yang tanya mengenai hal ini pun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Masih tetap normal-normal aja. Normal saja. Ya. Jumlah santrinya berapa sih, Pak? Nanti keseluruhan jumlah santrinya itu sekitar 1.300. Iya, itu komposisinya yang dari Jombang, Jawa Timur sama luar Jawa Timur tuh ada. Bisa tahu nggak Pak angka-angkanya, Pak? Kurang lebih ya, kurang lebih Jombang itu sekitar mungkin 30%. Lebihnya itu luar Jombang, sampai luar pulau. Kegiatan tetap normal biasa ya, Pak? Normal biasa. Tapi untuk santri yang dari Jombang ini libur pulang ya, Pak? Yang dekat Jombang dan sekitarnya mungkin Mojokerto, Kediri itu pulang. Untuk yang agak jauh itu masih ada di asrama. Masih stay, Pak ya? Iya, masih ada. Jadi saya lihat ikut santri-santri kurban itu, Pak? Iya, memang mereka di antaranya ada panitia penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban dari yang hari ini kita melaksanakan. Santrinya tidak ada masalah ya, Pak? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Oh iya, untuk yang ada di sini ini ada jenjang yang paling bawah, tingkat Ula namanya, Bustanul Ula. Itu seperti SD ya, Pak? Seperti SD atau MI. Ya, untuk yang di atasnya lagi adalah jenjang Bustanusani, atau kalau versi Kementerian Agama itu MTS. tingkat Usto. MTS, Pak ya? Ya, MTS. Kemudian yang tingkat atas itu Bustanusalis. Istilah yang masih dalam Kemenang itu Ulia. Setingkat Aliyah atau SMA. Seperti itu yang terdaftar ijab kesetaraannya ke Kementerian Agama. Hubungan Pak selama ini Ustadz atau guru dengan santri seperti apa, Pak? Alhamdulillah baik-baik semuanya, baik pun dari murid dan para guru, para pengurusnya, semua baik, kegiatan berjalan dengan baik, tidak ada masalah. Secara periodik, manakala ada program seperti pendampingan, akan ada ujian kesetaraan dan 3 bulan sebelumnya waktu pelaksanaan. Itu dalam setahun berapa kali, Pak? Setahun kurang lebih 6 kalian. 6 kali. Dek, ini jadi santri di sini sudah berapa lama? Sudah 3 tahun ini. Sekarang kelas berapa? Kelas 9. Asalnya dari mana? Dari Bengkulu. Oh, kenapa memilih di sini? Ya di sini seperti enak, apa ya, kayak dijain sama kakak kelasnya, katanya di sini enak, pelajarannya juga enak, terus fasilitasnya juga ya lengkap. Tuh. Terus pelajaran agamanya yang di sini diajarkan apa aja?
terus qiraatul Quran, terus hafalan hadis, hafalan surat. Setiap mau naik tingkat itu ada hafalan sendiri buat ujian, persyaratan ujian. Terus kegiatan non keagamaan, kegiatan Ada. umum, Les gitar, les vokal, les kursus menari, les menjahit, masih banyak lagi. soal fasilitas pendidikannya gimana? Alhamdulillah bagus, Bagus ya. Nyaman ya di sini ya. nyaman. Mungkin bisa disebutkan kitab apa saja yang diajarkan? Banyak, ada 6. Apa aja? Dik? Tapi ini buku induk. Ya. Buku induk Ma'rifatullah, Ma'rifatuddin, Husnul Khuluq, Cinta Tanah Air, Ulumul Quran. Satu lagi itu benar apa ya? Ma'rifatullah, Ma'rifatuddin, Husnul Khuluq, Ulumul Quran, Cinta Tanah Air. Satu lagi itu Tarikhul Anbiya. Terus Tambihatul Tarikhul Anbiya. Tarikhul Anbiya. Oh ya ya, sejarah nabi-nabi. Iya. Oh ya ya. Hubungan dengan Ustadz, dengan santri-santri yang lain gimana selama ini? Alhamdulillah bagus, nyaman, ya baik semuanya. Mana kesini dari kakak sepupu katanya sekolah di sini enak, menarik gitu. Terus dikasih tahu tentang monumen-monumennya. Terus kegiatannya juga banyak. Akhirnya ya dicoba, terus ya sekarang alhamdulillah ada di sini. Kerasan Dek ya. Alhamdulillah kerasan. Harapannya sendiri seperti apa Dek? Pengen bisa menghafal Al-Quran, terus pengen membanggakan kedua orang tua jadi yang lebih baik, karena saya anak pertama jadi harus jadi contoh adik-adiknya. jadi ingin belajar di sini dan ngaji di sini, ingin sampai tuntas ya. Iya, Ingin membahagiakan kedua orang tua ya nak ya. iya, Adikmu berapa? ada 2.